Putri keempat Presiden pertama Republik Indonesia Sukmawati Soekarno Putri melaporkan Ketua FPI Habib Rizik Syihab ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan Sukmawati terkait dugaan penghinaan terhadap lambang negara Pancasila oleh Ketua FPI. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu pri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara, pri ketuhanan. Bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Sudah beda. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta, ketuhanan ada di kepala, saudara. Beda. Orang bilang Habib Rizik yang bikin Pancasila kan Bung Karno. Tunggu dulu, baca sejarah yang betul, saudara. Bung Karno pada sidang rapat BPUPKI, saudara, setelah tokoh-tokoh bicara tentang dasar negara, giliran terakhir Bung Karno yang bicara, saudara. Bung Yamin waktu bicara mengusulkan supaya Indonesia punya 5 dasar negara. Kemudian Bung Supomo juga mengusulkan hampir serupa. Nah, terakhir yang pidato Bung Karno. Bung Karno setuju dengan 5 dasar negara. Beliau usulkan namanya Pancasila. Itu betul, namanya dari Bung Karno, saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu pri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara, pri ketuhanan. Bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Ketika sidang ada pimpinan NU, Kiai Haji Wahid Hashim. Ada pimpinan Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Ada pimpinan Sarekat Islam, saudara, Kiai Haji Agus Salim. Mereka tolak. Nggak bisa. Ketuhanan nggak boleh jadi nomor 5. Ketuhanan harus jadi nomor 1. Itu ulama yang ngotot, saudara. Biar tahu. Setelah berdebat habis-habisan, Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta nggak menang lawan Kiai, saudara. Kiai mau diajak berdebat, Nah, Al-Quran 30 juz ada di kepalanya. Apabila Pancasila cuma 5 butir. Betul. Al-Quran 30 juz ada di kepala, Pancasila 5 butir, kecil. Mau diajak berdebat mana bisa. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara, Bung Yamin, Bung Supomo setuju. Ketuhanan dijadikan sila yang pertama. Enggak sampai situ. Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu sila dalam Pancasila adalah demokrasi. Ditolak oleh ulama, saudara. Enggak bisa. Demokrasi bukan ajaran Islam. Bukan demokrasi, tapi musyawarah. Akhirnya dibuatlah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok Habib hafal 5 butir? Masa kita nggak hafal? Makanya saya kaget ada menteri nggak hafal Pancasila. Putri keempat Presiden pertama Republik Indonesia Sukmawati Soekarno Putri melaporkan Ketua FPI Habib Rizik Syihab ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan Sukmawati terkait dugaan penghinaan terhadap lambang negara Pancasila oleh Ketua FPI. Dalam laporannya, Sukmawati turut menyertakan alat bukti berupa rekaman video. Video berdurasi 2 menit 15 detik itu merekam ceramah Ketua FPI di Jawa Barat tahun 2014 lalu. Sukmawati berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporannya, salah satunya agar polisi segera memeriksa Ketua FPI Habib Rizik Syihab sebagai pelapor. Sebagai Ketua Umum PNI Marhaenisme melaporkan Rizik, Ketua FPI, kepada Bareskrim perihal penodaan terhadap lambang dan dasar negara Pancasila, serta
menghina kehormatan dan martabat Dr. Insinyur Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama. Orang bilang Habib Rizik, yang bikin Pancasila kan Bung Karno. Tunggu dulu, baca sejarah yang betul, saudara. Bung Karno pada sidang rapat BPUPKI, saudara, setelah tokoh-tokoh bicara tentang dasar negara, giliran terakhir Bung Karno yang bicara, saudara. Bung Yamin waktu bicara mengusulkan supaya Indonesia punya 5 dasar negara. Kemudian Bung Supomo juga mengusulkan hampir serupa. Nah, terakhir yang pidato Bung Karno. Bung Karno setuju dengan 5 dasar negara. Beliau usulkan namanya Pancasila. Itu betul, namanya dari Bung Karno, saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu pri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara, pri ketuhanan. Bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Ketika sidang ada pimpinan NU, Kiai Haji Wahid Hashim. Ada pimpinan Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Ada pimpinan Sarekat Islam, saudara, Kiai Haji Agus Salim. Mereka tolak. Nggak bisa. Ketuhanan nggak boleh jadi nomor 5. Ketuhanan harus jadi nomor 1. Itu ulama yang ngotot, saudara. Biar tahu. Setelah berdebat habis-habisan, Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta nggak menang lawan Kiai, saudara. Kiai mau diajak berdebat, Nah, Al-Quran 30 juz ada di kepalanya. Apalagi Pancasila cuma 5 butir. Betul. Al-Quran 30 juz ada di kepala, Pancasila 5 butir, kecil. Mau diajak berdebat mana bisa. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara, Bung Yamin, Bung Supomo setuju ketuhanan dijadikan sila yang pertama. Enggak sampai situ. Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu sila dalam Pancasila adalah demokrasi. Ditolak oleh ulama, saudara. Enggak bisa. Demokrasi bukan ajaran Islam. Bukan demokrasi, tapi musyawarah. Akhirnya dibuatlah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok Habib hafal 5 butir? Masa kita nggak hafal? Makanya saya kaget ada menteri nggak hafal Pancasila. Iya.
Putri keempat Presiden pertama Republik Indonesia Sukmawati Soekarno Putri melaporkan Ketua FPI Habib Rizik Syihab ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan Sukmawati terkait dugaan penghinaan terhadap lambang negara Pancasila oleh Ketua FPI. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu pri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara, pri ketuhanan. Bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta, ketuhanan ada di kepala, saudara. Beda. Orang bilang Habib Rizik, yang bikin Pancasila kan Bung Karno. Tunggu dulu, baca sejarah yang betul, saudara. Bung Karno pada sidang rapat BPUPKI, saudara, setelah tokoh-tokoh bicara tentang dasar negara, giliran terakhir Bung Karno yang bicara, saudara. Bung Yamin waktu bicara mengusulkan supaya Indonesia punya 5 dasar negara. Kemudian Bung Supomo juga mengusulkan hampir serupa. Nah, terakhir yang pidato Bung Karno. Bung Karno setuju dengan 5 dasar negara. Beliau usulkan namanya Pancasila. Itu betul, namanya dari Bung Karno, saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu pri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara, pri ketuhanan. Bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Ketika sebagai pelapor. Sebagai Ketua Umum PNI Marhaenisme melaporkan Rizik, Ketua FPI, kepada Bareskrim perihal penodaan terhadap lambang dan dasar negara Pancasila, serta menghina kehormatan dan martabat Dr. Insinyur Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama. Orang bilang Habib Rizik, yang bikin Pancasila kan Bung Karno. Tunggu dulu, baca sejarah yang betul, saudara. Bung Karno pada sidang rapat BPUPKI, saudara, setelah tokoh-tokoh bicara tentang dasar negara, giliran terakhir Bung Karno yang bicara, saudara. Bung Yamin waktu bicara mengusulkan supaya Indonesia punya 5 dasar negara. Kemudian Bung Supomo juga mengusulkan hampir serupa. Nah, terakhir yang pidato Bung Karno. Bung Karno setuju dengan 5 dasar negara. Beliau usulkan namanya Pancasila. Itu betul, namanya dari Bung Karno, saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu pri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara, pri ketuhanan. Bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Ketika sidang ada pimpinan NU, Kiai Haji Wahid Hashim, ada pimpinan Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, ada pimpinan Sarekat Islam, saudara, Kiai Haji Agus Salim. Mereka tolak. Nggak bisa. Ketuhanan nggak boleh jadi nomor 5. Ketuhanan harus jadi nomor 1. Itu ulama yang ngotot, saudara. Biar tahu, setelah berdebat habis-habisan, Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta nggak menang lawan Kiai, saudara. Kiai mau diajak berdebat, Nah, Al-Quran 30 juz ada di kepalanya.
Apabila Pancasila cuma 5 butir. Betul. Al-Quran 30 juz ada di kepala, Pancasila 5 butir, kecil. Mau diajak berdebat mana bisa. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara Bung Yamin, Bung Supomo setuju ketuhanan dijadikan sila yang pertama. Enggak sampai situ, Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu sila dalam Pancasila adalah demokrasi. Ditolak oleh ulama, saudara. Enggak bisa. Demokrasi bukan ajaran Islam. Bukan demokrasi, tapi musyawarah. Akhirnya dibuatlah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok Habib hafal 5 butir? Masa kita nggak hafal? Makanya saya kaget ada menteri nggak hafal Pancasila. Iya. Ada pimpinan NU Kiai Haji Wahid Hashim, ada pimpinan Muhammadiyah Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, ada pimpinan Sarekat Islam saudara Kiai Haji Agus Salim. Mereka tolak. Nggak bisa. Ketuhanan nggak boleh jadi nomor 5. Ketuhanan harus jadi nomor 1. Itu ulama yang ngotot, saudara. Biar tahu, setelah berdebat habis-habisan, Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta nggak menang lawan Kiai, saudara. Kiai mau diajak berdebat, Nah, Al-Quran 30 juz ada di kepalanya. Apabila Pancasila cuma 5 butir. Betul. Al-Quran 30 juz ada di kepala, Pancasila 5 butir, kecil. Mau diajak berdebat mana bisa. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara Bung Yamin, Bung Supomo setuju ketuhanan dijadikan sila yang pertama. Enggak sampai situ, Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu sila dalam Pancasila adalah demokrasi. Ditolak oleh ulama, saudara. Enggak bisa. Demokrasi bukan ajaran Islam. Bukan demokrasi, tapi musyawarah. Akhirnya dibuatlah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok Habib hafal 5 butir? Masa kita nggak hafal? Makanya saya kaget ada menteri nggak hafal Pancasila. Iya. Putri keempat Presiden pertama Republik Indonesia Sukmawati Soekarno Putri melaporkan Ketua FPI Habib Rizik Syihab ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan Sukmawati terkait dugaan penghinaan terhadap lambang negara Pancasila oleh Ketua FPI. Dalam laporannya, Sukmawati turut menyertakan alat bukti berupa rekaman video. Video berdurasi 2 menit 15 detik itu merekam ceramah Ketua FPI di Jawa Barat tahun 2014 lalu. Sukmawati berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporannya, salah satunya agar polisi segera memeriksa Ketua FPI Habib Rizik Syihab